Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Di sini saya dan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hakikat media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, fungsi, manfaat, dan tujuan media pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya, Brian Ariski. Yang kedua, Alfi Nur Hidayah. Yang ketiga, Triana Rahmawati. Yang keempat, Jari Fitriola. Yang kelima, Mina Elviani. Dan yang terakhir yaitu Ika Fauzia. Sebelum presentasi kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Cukup. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medium, yang berarti perantara atau pengantar. Lebih lanjut, Raharjo menyebutkan media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Sedangkan National Edition Astion mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan perantara atau alat untuk memudahkan proses belajar mengajar agar tercapai tujuan pengajar secara efektif dan efisien. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Mina, yaitu tentang jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Umar Hamalik tahun 1986, Jamarah tahun 2002, Sadiman dan kawan-kawan tahun 1986 mengelompokkan media ini berdasarkan jenisnya ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti tape recorder. Kemudian yang kedua yaitu media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan dalam wujud visual. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik. Dan media ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama, audiovisual diam, yaitu media diam yang menampilkan suara dan visual diam, seperti sound slide. Kemudian yang kedua yaitu audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film, video kaset, dan VCD. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Mbak Triana, yaitu tentang fungsi media pembelajaran. Mekon dalam bukunya yang berjudul Audiovisual as2 Instruction mengemukakan 4 fungsi media. Yang pertama yaitu mengubah titik berat pendidikan formal, yang artinya dengan media pembelajaran, abstrak menjadi konkret, pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis, membangkitkan motivasi belajar. Dalam hal ini, media menjadi motivasi ekstrinsik bagi pembelajar, sebab penggunaan media pembelajar menjadi lebih menarik dan memusatkan perhatian pembelajar. Yang ketiga yaitu memberikan kejelasan. Agar pengetahuan dan pengalaman pembelajar dapat lebih jelas dan mudah dimengerti, maka media dapat memperjelas hal itu. Yang keempat yaitu memberikan stimulasi belajar, terutama rasa ingin tahu pembelajar. Daya ingin tahu perlu dirangsang agar selalu timbul rasa keingintahuan yang harus penuhi melalui penyediaan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berberala, NIM 2014-4600-108. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok 1 media pembelajaran, manfaat media pembelajaran. Kim dan Dayton 1945 misalnya mengidentifikasikan beberapa manfaat.
Media dalam pembelajaran yaitu penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Jerry. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tujuan media pembelajaran. Secara khusus, media pembelajaran memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat peserta didik untuk belajar. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh peserta didik. Yang keempat, mewujudkan situasi belajar yang efektif. Dan yang terakhir yaitu untuk memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.